Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Dan berikut akan kami hadirkan sejumlah informasi utama pada pagi hari ini dari pasar modal. Ada BBTN yang membukukan laba bersih 222, di tahun 2022 3,04 triliun rupiah, naik sebesar 28,15% year on year atau dibandingkan dengan periode yang sama di 2021. Kemudian ada Kementerian BUMN berjanji bisa memberikan dividen 60 triliun rupiah pada tahun ini. Dari Bursa Efek Indonesia, 151 emiten dinilai berpotensi masuk papan pemantauan khusus. Dan yang terakhir pemirsa, ada IHSG kemarin ditutup melemah setelah BI tahan suku bunga di angka 5,75%. Ini akan menjadi informasi utama kita pada segmen Market Buzz kali ini. Tapi kita lihat dulu pemirsa ya, beberapa agenda ekonomi dari global dan juga dalam negeri, di mana tampaknya mayoritas ini memang masih dari global. Ada pidato anggota FOMC Bowman, kemudian pidato anggota FOMC Bullard dari Amerika Serikat, pidato ECB de Guindos dari Uni Eropa, dan PDB Thailand year on year ataupun juga kuartal keempat. Dan kita ke grafis IHSG, kita review sedikit perjalanan kemarin pemirsa yang menjauh dari teritori pelemahan pada akhir trading hari Kamis. Maksud kami justru ke teritori pelemahan ya. Turun 19 poin atau 0,27% ke posisi 6.895. Sektor teknologi memimpin penguatan setelah naik 1,04%, sedangkan sektor kesehatan memimpin pelemahan setelah turun 0,73%. Dan dari Bursa Asia pada pagi hari ini pemirsa, dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda, di mana data dari Nikkei Jepang terpantau turun 0,5%, kemudian Straits Times Singapura turun tipis 0,01%, Kospi Korea Selatan turun 0,32%, Hang Seng Hong Kong turun menguat 0,84%. Mayoritas melemah kecuali Hang Seng Hong Kong berdasarkan update pada pagi hari ini. Dan pemirsa, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini berjanji bisa memberikan dividen lebih dari 60 triliun rupiah pada tahun ini. Dan nilai tersebut lebih tinggi dari target yang disampaikan atau ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar 50 triliun rupiah. Dan jika dicermati, indeks kumpulan saham-saham BUMN yaitu IDX BUMN 20 ini sudah meningkat sekitar 1,79% sepanjang tahun berjalan ini. Dan terpantau saham BRIS melesat paling signifikan yaitu 24,81%. Ya pemirsa, dari sejumlah saham BUMN memang tidak semuanya punya fundamental yang prima. Nah, sejalan dengan itu kira-kira saham BUMN mana yang prospektif di tengah rencana dari pembagian pemirsa ya dividen jumbo ini. Dan kita akan berbincang mengenai hal ini pemirsa bersama dengan Mas Andika Cipta Labora, analis PT Kanaka Hita Solvera. Selamat pagi Mas Andika. Halo, selamat pagi Mbak Prisa. Bagaimana mencermati peluang dari dividen jumbo emiten-emiten BUMN yang disampaikan oleh pemerintah? Rencananya adalah sebesar 60 triliun rupiah ya, dan ini meningkat dari yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi menyampaikan 50 triliun rupiah. Oke Mbak, memang dengan kenaikan target dividen yang diterima ini sejalan ya dengan performa ya andalannya BUMN yaitu dari sektor perbankan, di mana Big Caps ya kita ketahui BRI, Mandiri, BNI seperti itu ya mencetak laba yang luar biasa ya, seperti Bank BRI mencetak laba terbaik sepanjang masa ya di sekitar 51,40 triliun. Dan ini juga kalau kita bisa perhatikan nantinya dari BUMN itu emiten perbankan akan paling besar membagikan dividen untuk investor ya, yang tentunya akan diterima oleh pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas. Selain itu juga ada dari sektor telekomunikasi dan juga sektor tambang batubara, yang dimana pertambangan batubara sangat itu ya kinerjanya baik di tengah kenaikan batubara pada tahun lalu, seperti itu Mbak. Oke, kalau berbicara mengenai proyeksi meraih profit dari dividen jumbo yang rencananya akan dibagikan oleh pemerintah di tahun 2023 ini, Anda lebih menyoroti masih perbankan blue chips tentunya ya, kemudian sektor batubara dan juga telekomunikasi. Iya betul Mbak. Kalau kita lihat ya memang yang tadi saya sampaikan ya, ketiga saham BUMN ya Big Caps itu sangat baik
kinerjanya seperti BRI dan BNI dan Mandiri ya seperti itu. Dan memang ini nantinya akan bisa dijadikan oleh para investor ya yang bisa mulai buy on weakness itu di saham-saham perbankan, karena tentunya kalau kita lihat di musim dividen ini akan adanya capital inflow ya atau uang masuk gitu ya ke saham-saham perbankan big caps dari para investor yang ingin menerima dividen. Selain itu juga adanya diskon harga ya, apalagi pergerakan IHSG masih di bawah 7.000, tentunya ini juga adanya tekanan di saham-saham bank big cap seperti itu bisa dimanfaatkan untuk para investor seperti itu, Mbak. Oke, berarti strateginya adalah tunggu di harga bawah, buy on weakness khususnya untuk big banks gitu ya. Emiten-emitennya lebih menyoroti ke yang seperti apa, Pak Andika? Oke, tadi saya sampaikan ya, selain bank ya, bank big caps juga bisa Telkom seperti itu yang memang harganya sedang terdiskon karena efek dari penurunan saham Goto ya, seperti itu, dan juga batubara ya, PTBA seperti itu yang memang akhir-akhir ini sedang turun karena adanya koreksi harga batubara ya dari level 400-300 US dollar ke 200 US dollar ya. Seperti itu bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pasar untuk buy on weakness seperti itu juga. Buy Karena on memang weakness ya? Ya, Oke. Mbak, selain Misalnya kita ke perbankan terlebih dahulu, Mandiri, BNI, kemudian juga BRI. Kalau saya lihat ya untuk BRI terlebih dahulu, ini angkanya untuk closing kemarin masih di kisaran 4.870 atau dalam satu bulan terakhir sudah menguat 5,64%. Tapi dalam sepekan terakhir BRI hanya naik 0,21%. Di level berapa kita bisa akumulasi? Berikut juga untuk BNI dan juga Mandiri. Oke, kalau dari BBRI pertama-tama ya Mbak, saya sarankan untuk para teman-teman ini bisa masuk nanti di level 4.600 hingga 4.700. Nampaknya memang BRI ini belum mampu breakout resisten 4.900 ya, dan cenderung akan mengalami koreksi ya karena memang juga belum mampu tembus resisten dan juga sudah jenuh beli, Mbak. Seperti itu. Kalau kita lihat dari BMRI juga, Mbak, kalau kita lihat memang dalam beberapa hari perdagangan terakhir ini sudah mulai ada tekanan penjualan ya, dan ada baiknya para investor seperti itu bisa melakukan buy on weakness ya di BMRI di sekitar level 9.500 hingga 9.700, dan terakhir BBNI teman-teman investor bisa mulai melakukan akumulasi lagi nanti di level 8.800 hingga 9.000, Mbak. Seperti itu juga BNI sama seperti Mandiri ya, pergerakannya dalam beberapa hari terakhir perdagangan ini sudah mulai adanya tekanan penjualan seperti itu ya, Mbak. Oke, udah mulai adanya tekanan penjualan, jadi lebih baik masuk di level-level tadi yang sudah disampaikan, beli di harga bawah gitu ya, jangan buru-buru. Betul, Mbak. Kalau Telkom bagaimana? Nah, ini Telkom justru di harga sekarang kalau menurut saya menarik ya Mbak ya untuk kita lakukan pembelian ya, karena memang sudah murah ya, seperti itu dia sekarang di 3.770 perdagangan kemarin, dan memang belum balik ke level 4.000 nih. Kalau saya lihat memang ini Telkom sangat worth it ya Mbak untuk dibeli, apalagi Telkom ini biasanya membagikan dividen bulan 4 atau bulan 5 seperti itu. Para pelaku pasar bisa nih teman-teman untuk bisa melakukan buy on weakness juga di Telkom seperti itu. Oke, buy on weakness di Telkom 3770 level closing kemarin sudah boleh kita mulai cicil beli? Betul Mbak, sampai 3.600 lah kita, karena memang ada supportnya di sini di sekitar 3.570. Baik, Anda juga tadi menyebutkan sektor berbasis batu bara, komoditas gitu ya, PTBA. Ya, PTBA closing di 3510 kemarin, bagaimana peluangnya? Betul Mbak, memang saham-saham batu bara beberapa perdagangan hari terakhir ini ya, atau beberapa pekan mengalami tekanan seperti itu ya. Seperti saya sampaikan tadi, karena adanya penurunan harga batu bara seperti itu ya, ke level 200 US dollar gitu, dan memang nampaknya selama batu bara masih di sekitar 200 US dollar seperti itu per ton, saham-saham batu bara masih akan berkinerja baik seperti itu, akan dapat meraih profit. Nah, kalau saya lihat ini baik di level berapa? Sendiri secara teknikal teman-teman sudah boleh masuk ya, karena dalam jangka pendeknya itu dia akan berpotensi untuk menguat kembali ke level 3.750 hingga 3.800, Mbak.
Oke, 3510 sudah menguat selama sepekan 4,15%. Tetap buy aja di posisi sekarang ya? Iya Mbak. Karena penguatannya ini Secara masih teknikal cenderung juga bagus berlanjut. Mbak. Oke. MACD sudah mulai golden cross dan kembali ke zona di atas nol ya, yang menandakan pergerakan harga akan mulai uptrend kembali, terdekatnya di 3750 hingga 3800. Oke. Kalau untuk para pelaku pasar yang ingin trading seperti itu. Baik, kalau ngomongin soal emiten-emiten BUMN yang berencana akan membagikan dividen dan sudah disounding oleh Erick Thohir sendiri bahwa nilainya cukup signifikan di atas proyeksi dari Presiden, yaitu 60 triliun rupiah, maka yang harus dicermati tetap adalah big banks BUMN, kemudian dari telekomunikasi Telkom, dan juga dari batubara misalnya PTBA, begitu ya? Betul Mbak, kalau concern saya memang di saham-saham itu untuk emiten BUMN yang akan membagikan dividen jumbo gitu untuk para investor. Mas Andika, kita sudah membahas tadi ya terkait dengan peluang dari dividen jumbo emiten-emiten BUMN, pilih-pilih mana yang masih sehat, mana yang menarik gitu. Kita ke indeks harga saham gabungan di pre-opening ini, karena kemarin IHSG melemah setelah Bank Indonesia pada siangnya gitu ya merilis bahwa suku bunga Bank Indonesia BI 7 Days Reverse Repo Rate tetap di 5,75%. Kenapa justru melemah? Apakah sudah di price in, momen profit taking, atau bagaimana? Ya, memang Mbak, kalau kita lihat kemarin IHSG terkoreksi ya, bahkan sudah 2 hari berturut-turut. Kalau secara teknikal itu memang IHSG ini sedang berada di area resistennya ya, 6962. Makanya itu para pelaku pasar melakukan profit taking ya, dan juga sudah jenuh beli, sehingga memang secara teknikal itu IHSG wajar mengalami pelemahan di dalam 2 hari perdagangan terakhir ini. Seperti itu Mbak. Oke, wajar mengalami pelemahan, tapi arahnya akan seperti apa? Akan dijawab usai kita lihat ya rekomendasi saham pilihan dari Mas Andika berikut ini pemirsa. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Saham yang direkomendasikan saat ini ada KRYA Buy target 240, Arto Buy target 3.500, LSIP 1.250, AALI 10.000. Oke, mayoritas sekarang ini komoditas berbasis perkebunan atau CPO. Lanjut dulu ya, Mas Andika, IHSG-nya peluangnya bagaimana nih? Oke Mbak, kalau saya lihat memang IHSG akan terjadi pelemahan kembali ya Mbak, karena memang seharusnya IHSG ini nantinya akan turun nih Mbak ke level supportnya di 6.800 Mbak, seperti itu. Oke, kenapa harus turun secara pola? Memang saat ini membentuk pola apa Mas Andika? Oke, kalau kita lihat tadi ya seperti saya sampaikan ya Mbak, ini juga kalau dari Elliott Wave ya, seperti itu Mbak, IHSG ini sedang berada di wave B dari wave 2-nya Mbak. Sehingga memang sekarang ini sedang di awal penurunan wave C-nya seperti itu Mbak. Dan memang worst case-nya ya seperti itu, IHSG akan balik lagi ke 6650 hingga 6.700 untuk membentuk wave C dari wave 2. Nah, kalau IHSG akan naik itu level pentingnya yang harus ditembus yaitu 6962, maka IHSG akan running wave 3 seperti itu Mbak. Oke, dengan proyeksi dan analisis demikian untuk IHSG strateginya bagaimana? Buy? Kalau saya lihat Mbak, better kita wait and see dulu ya. Kalau misalnya kita juga sudah mempunyai itu ya saham, apalagi bank big caps ya seperti itu, lebih baik sell on strength seperti itu Mbak. Karena memang ada peluang besar sekali ya untuk IHSG melanjutkan pelemahan, apalagi semalam indeks Amerika ya mengalami penurunan juga, takutnya indeks Asia juga terkena sentimen negatif dari penurunan indeks Amerika. Dan itu juga akan bisa mempengaruhi indeks harga saham gabungan ya? Iya Mbak. Oke, tapi Anda lebih banyak merekomendasikan tadi buy untuk saham pilihan yang sudah kita tampilkan, ada KRYA, Arto, LSIP, AALI. Oke Mbak, memang kalau saya lihat ini di saat IHSG terjadi penurunan ya, saham-saham ini justru kemarin mengalami penguatan didukung oleh volume yang besar ya, seperti contoh ini KRYA ya. Kalau secara teknikal candlestick membentuk bullish Marubotsu ya, yang menandakan ini merupakan salah satu candle yang menandakan bahwa tekanan beli yang besar, didukung juga oleh volume yang mengalami peningkatan selama 4 hari terakhir ya, selalu mengalami volume yang lebih membesar seperti itu Mbak. Lalu juga ini juga saham yang sudah jenuh jual, sehingga memang sangat
berpeluang untuk mengalami penguatan kembali seperti itu, Mbak. KRYA berpeluang untuk mengalami penguatan ke 240 ya? Ya, untuk terdekat 240, Mbak, apalagi ini KRYA banyak gap ya, Mbak ya, sehingga secara teori ya gap itu harus tertutup kalau secara teknikal. Jangka pendek saja? Nampaknya untuk 4 sampai 5 minggu ke depan ya, Mbak ya, seperti itu KRYA akan balik lagi ya, Mbak, ke level 300, Oke. 300 hingga 350. Di pembukaan perdagangan pada pagi hari ini KRYA di 194 naik 1,04%. Memang masih sangat early gitu ya, masih sangat pagi. 194 boleh bisa langsung buy? Boleh, Mbak. Oke. Bisa kita lakukan aksi buy untuk KRYA sendiri. Bagaimana dengan Arto? Kalau kita lihat Arto 3 hari berturut-turut ini sudah mengalami peningkatan. Apakah ini yang menjadi sentimen positif Anda merekomendasikan Arto salah satunya hari ini? Betul, Mbak, karena kalau kita lihat ya pergerakan Arto kemarin juga ditutup di level 3030 yang mengalami penguatan ya cukup signifikan ya. Untuk Arto sendiri seperti itu, ke level kemarin ditutup di level 3030 menguat 5,57%. Dan memang kalau kita lihat Arto juga sedang mengalami penurunan yang agresif ya, dan dia rebound dari support kuatnya di level 2770, sehingga memang ada peluang untuk Arto untuk melanjutkan kenaikan ya, Mbak ya. Terdekat itu dia ke 3280 ada gap seperti itu, dan saya sangat optimis ini dengan saham-saham bank digital ya yang memang akan bergeliat kembali di tahun ini seperti itu, Mbak. Oke, tapi kabar terbaru adalah Arto ini terkena rebalancing portofolio dalam pengumuman MSCI. Memang tidak menambah daftar saham untuk indeks MSCI Global Standard, namun MSCI menghapus saham PT Bank Jago Tbk atau Arto ini dari indeks daftar MSCI Global Standard. Cukup berpengaruh tidak dan keminat para investor untuk melakukan investasi begitu ya di saham ini? Oke, kalau memang itu MSCI ya sebagai salah satu pedoman ya dari para big fund ya. Nampaknya ini juga akan ada tekanan, tapi tekanan ini nampaknya sudah berakhir ya, karena hanya kepanikan sesaat seperti itu ya. Dan sekarang investor kembali lagi mulai masuk di saham Arto ya, karena memang secara harga juga sudah terdiskon ya di harga sekarang ya, yang dimana kalau kita ingat Arto itu sempat berada di level 19 ribuan seperti itu. Dengan ekosistem yang besar, tentunya Arto kedepannya akan berpeluang untuk menjadi bank digital yang paling leading di Indonesia seperti itu, Mbak. Baik, current price dengan target tadi di sekitar 28 ya? Iya, Mbak. Kita harus buy di level berapa? Ini sekarang bisa, Mbak, di 3030 hingga 2950. Oke. Di harga sekarang. Baik. Kami tampilkan terlebih dahulu update pembukaan perdagangan dari Bursa Efek Indonesia karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih ya. IHSG terpantau naik tipis, kemudian Jakarta Islamic Index LQ45 masih bergerak di teritori negatif. Dari top gainers, kita lihat pemirsa ada emiten BBRI, kemudian ada GoTo, BBCA, dan juga ada Bumi yang masuk dalam radar top gainers pada pembukaan pagi hari ini. Top losersnya adalah ada saham yang terpantau di layar televisi Anda pemirsa, kemudian kita lihat beberapa saham yang big caps juga ada di sana ya, ada Telkom pemirsa, kemudian kita lihat ada MDKA, Bank Mandiri dan juga ANRM ya. Demikian review singkat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Kita lanjutkan ya bersama dengan Mas Andika dari Kanaka Hita Solvera. Mas Andika, kita lanjut dulu sedikit untuk saham pilihan tadi. Masih ada 2 lagi ya, ada LSIP, kemudian juga satu emiten dari perkebunan gitu ya. Bagaimana, semenarik apa untuk LSIP dan AALI? Nah, ini Mbak, kalau kita lihat ya memang saham-saham CPO itu belakangan ini ya sedang mengalami penguatan ya. Kalau kita lihat ini saham-saham CPO memang sudah harganya masih di bawah seperti itu di saat saham-saham lain sudah naik seperti itu, Mbak. Dan pada tahun ini juga ada implementasi B35 seperti ya, Mbak ya. Dan nantinya ini juga akan membuat demand dari CPO akan terjaga bahkan bisa meningkat di dalam negeri yang membuat
saham-saham CPO, pergerakan harga sahamnya juga naik. Dan saya lihat kemarin LSIP ya, dia sudah mulai naik disertai volume yang besar. Seperti itu ditutup di level 1085, dia breakout dari konsolidasinya di level 1080 sehingga akan ada penguatan kembali untuk LSIP seperti itu Mbak. Terdekatnya itu ke level 1170 Mbak, seperti itu. Oke, 1170 itu yang terdekat dan harus digarisbawahi bahwa volume disertai dengan volume yang cukup besar. Ini yang harus di-highlight. Artinya kenaikannya ini ada reasonnya gitu yang kuat. Tapi kita Betul, Mbak. bisa cut loss di level berapa dan apakah ini lebih cocok untuk investasi medium to long seiring dengan sentimen B35 tadi ya? Iya Mbak, kalau level stop loss-nya terdekatnya di level 935 Mbak, seperti itu. Oke, kalau untuk LSIP? LSIP tadi Mbak. Alinya seperti apa? Oke, kalau Ali sama ya Mbak, reasonnya juga terkait dengan sentimen B35 dan memang kemarin juga adanya peningkatan volume, seperti itu volume pembelian. Kalau kita lihat juga MACD juga sudah di atas teritori positif ya, seperti itu yang mengindikasikan bahwa pergerakan harga akan kembali mengalami fase uptrend seperti itu. Dan nantinya Ali sendiri ya Mbak ini masih tertahan di 8375 ya, kalau dia mampu break seperti itu nantinya Ali akan ke level 8900 kalau kita lihat secara sentimen ya, ini sih resisten 8975, resisten kuatnya saya optimis akan break sehingga pergerakan Ali akan kembali bergerak di zona 10.000 Pak. Oke, lebih oke buy if break atau masuk di level saat ini? Kalau saya lihat ya Mbak, kalau untuk digunakan untuk trading bisa beli di harga ini, nanti teman-teman bisa TP ya di level 8.800 hingga 8.900. Kalau misalnya dia sudah terkonfirmasi break dan nantinya ada diikuti oleh volume yang besar, para pelaku pasar bisa kembali melakukan buyback seperti itu Mbak. Oke, kita sebaiknya cut loss di posisi berapa? Kalau Ali ya Mbak, amannya itu dia di level 7825. 7825 ya, oke. Itu dia untuk rekomendasi saham-saham pilihan dari Mas Andika gitu ya. Nah, untuk indeks harga saham gabungan, singkat saja bagaimana tanggapan Anda setelah pembukaan pada pagi hari ini? Oke Mbak, masih seperti yang tadi saya bilang di awal ya, untuk hari ini IHSG akan berpeluang untuk mengalami pelemahan kembali ya Mbak. Terdekat saya lihat ke 6860 seperti itu untuk IHSG yang memang kalau pagi ini kita lihat di 6904, para pelaku pasar bisa waspada ya akan adanya penurunan harga nantinya ya, karena ini juga masih di awal perdagangan ya Mbak ya, belum kita bisa lihat terlalu banyak seperti itu. Oke. Nampaknya. Jadi time to buy tapi juga harus pilih-pilih mana yang di buy on weakness, mana yang bisa langsung masuk dan time frame-nya seperti apa gitu ya? Ya Mas, seperti tadi saya sampaikan ya, memang IHSG sendiri masih di bagian wave B dari wave 2-nya. Kalau dia belum mampu break resisten 6961, IHSG ini sangat rawan ya untuk membentuk wave C dari wave 2-nya itu dengan target penurunan worst case-nya di 6650 hingga 6700 Mbak, seperti itu. Terima kasih banyak Mas Andika untuk sharing informasi seputar pasar modal pada pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk para pemirsa. Sehat dan sukses selalu untuk Mas Andika ya. Selamat pagi. Oke Mbak Prisa, terima kasih semuanya.